Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Hubungan keluarga, anak, dan istri, karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Kita bisa mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri. Perkenalkan, nama saya Maria Lina Bukivan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu anti korupsi. Jadi, arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Nah, selanjutnya itu ada anti korupsi menurut para ahli. Dan menurut Dr. Eko Hanyono, pendidikan anti korupsi itu bertujuan menyiapkan generasi muda agar tidak terjadi korupsi. Nah, selanjutnya itu ada tujuan pendidikan anti korupsi. Yang pertama itu yang pertama menanamkan nilai moral dan etika, membentuk karakter peserta didik yang menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Contohnya itu seperti kita harus membiasakan siswa untuk tidak mencontek saat ujian dan melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan kelas atau kegiatan sekolah agar mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadap pilihan mereka. Nah, yang kedua itu meningkatkan kesadaran hukum. Jadi membekali siswa dengan pemahaman tentang hukum dan dampak dari ketidakkorupsi. Jadi artinya siswa tahu mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta mengerti konsekuensi dari melanggar hukum. Nah, yang ketiga, membangun budaya anti korupsi sejak dini, mengajar generasi muda untuk menolak segala bentuk penyimpangan dan kekurangan. Jadi, maksudnya itu menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas harus dimulai dari usia dini, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Anak-anak dan remaja yang terbiasa dengan kejujuran akan lebih mudah menolak tindakan yang menyimpang ketidakdewasaan. Nah, yang keempat, menyiapkan generasi berintegritas, mendorong terbentuknya pribadi yang bersih, jujur, dan peduli terhadap kepentingan umum. Jadi, integritas berarti kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan yang didasari oleh nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Halo, perkenalkan nama saya Maria Fitridiatalo. Saya akan melanjutkan penyampaian tentang nilai dan prinsip pendidikan anti korupsi. Yang pertama, pendidikan anti korupsi itu upaya untuk kita buat mengajarkan dan membangun karakter seseorang mulai dari anak-anak sampai dewasa, supaya kita tahu apa itu korupsi, mengerti tentang korupsi itu jahat, dan gimana cara mencegah korupsi. Nah, di sini ada poin-poin pendidikan anti korupsi. Yang pertama, membangun karakter sejak dini tentang kejahatan anti korupsi. Yang kedua, membentuk karakter yang jujur, mandiri, dan tanggung jawab. Yang ketiga, mendorong keberanian untuk menolak dan melaporkan korupsi. Yang keempat, itu menanamkan nilai-nilai integrasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, menciptakan lingkungan yang bersih dan berintegrasi. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama, kejujuran. Jadi kejujuran di sini artinya kita bertindak sesuai dengan apa adanya, tidak berbohong. Yang kedua, itu kedisiplinan. Bahwa kedisiplinan di sini artinya patuh sesama aturan dan gak molor atau sembarangan. Yang ketiga, keberanian. Bahwa keberanian bila tidak sama hal yang salah atau berani lapor kepada korupsi. Yang keempat, mandiri. Bahwa bisa memikirkan dan memutuskan sendiri yang gak gampang diatur atau disogok. Yang kelima, tanggung jawab. Berarti
mau bertanggung jawab akibat dari perbuatan sendiri. Yang keenam, keadilan. Berarti perilaku sesama orang sama, tidak pilih kasih dan kasih hak yang seharusnya. Ketujuh, sederhana. Itu meredam atau menghindarkan diri dari korupsi dengan hidup sederhana dan mengadilkan diri agar tidak menjadi orang rakus. Yang ke-8, peduli. Jadi memperhatikan keadaan dan kondisi di sekitar kita, termasuk masalah yang dihadapi oleh orang lain. Yang ke-9, kerja keras. Bahwa kerja keras yang dimaksud di sini bahwa berusaha dengan sungguh-sungguh dan mencari cara terbaik untuk menyelesaikan masalah dan menentukan kebijakannya. Jadi intinya nilai-nilai ini membentuk pribadi yang berintegrasi, mandiri, peduli, dan berani, dan mengarungi korupsi demi kepentingan bersama. Baik, saya akan melanjutkan tentang prinsip-prinsip anti korupsi. Yang pertama, akuntabilitas. Yang kedua, kebijakan. Yang ketiga, kewajaran. Yang keempat, transparansi. Yang kelima, kontrol kebijakan. Jadi, prinsip-prinsip ini mendorong terciptanya pada kelola yang baik melalui keterbukaan, tanggung jawab, dan sistem pengawasan, mencegah dan memberantaskan korupsi. Sekian dan terima kasih. Kami dari kelompok 8 sudah menjelaskan tentang nilai dan prinsip anti korupsi.